Shalom. Iya, kita bertemu lagi pada hari Senin 15 November 2021. Bagaimana Nak Miss? Masih tetap semangat? Iya, pastinya harus lebih semangat lagi ya. Setiap harinya anak Miss harus lebih semangat lagi. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk pada tema 4, subtema 2. Jadi dibuka LKS-nya pada tema 4 dan subtema 2, begitu juga dengan buku bosnya. Dibaca buku bosnya Nak Miss ya. Jangan tidak dibaca, jangan hanya disimpan, tapi dibuka-buka dia supaya dapat dipahami gitu ya. Oke Nak Miss? Oke, dan sebelum memulai pembelajaran, Anak Miss ada baiknya untuk memulai dengan berdoa. Baiklah. Nah, di sini pada hari Senin ini seperti biasa kita akan belajar tematik yang materi atau muatan pembelajarannya itu bahasa Indonesia, matematika dan SPDP. Nah, di sini kita akan menemukan kalimat saran dalam teks ya. Yang dimana kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi ya, seperti contohnya yang sudah Miss jelaskan pada minggu lalu. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks tentang hak dan kewajiban di sekolah, seperti itu dia ya. Nah, misalnya seperti contohnya yang Miss buat kemarin, jika ada teman yang terlambat ke sekolah, apa yang bisa kita berikan saran kepada teman kita? Iya, sebaiknya atau seharusnya ya, iya kamu tidur lebih cepat supaya tidak terlambat ke sekolah. Seperti itu dia contohnya ya Miss ya. Oke. Nah, untuk menemukan kalimat yang berisi saran, kita harus terlebih membaca dahulu seluruh bagian teks dengan seksama. Nah, kalimat saran juga kita bisa menemukan dalam sebuah teks ya. Kita bisa menemukan sebuah teks, maka dalam teks itu kita akan menemukan sebuah saran ya, atau ada kata sebaiknya, seharusnya, hendaknya, seperti itu dia ya Miss ya. Tapi kita terlebih dahulu harus membacanya. Oke. Nah, di sini menyatakan kalimat saran secara lisan. Untuk menyampaikan saran kepada orang lain, kita perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah terlebih dahulu. Ya, adanya masalah. Misalnya terlambat sekolah, itu kan suatu masalah. Seperti itu dia ya Miss ya. Nah, kalimat saran ditulis dengan bahasa yang sopan agar tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. Ya, di sini harus betul-betul bahasa yang sopan ya, agar tidak menyinggung perasaan tentunya. Oke. Nah, itu dia ya. Berarti dalam kalimat saran juga kita bisa menyampaikan secara lisan, dan kita juga bisa menemukannya dalam topik atau teks ya, teks bacaan. Seperti itu dia. Sudah paham anak Miss? Iya. Dan jangan lupa untuk kata-katanya. Untuk memulai kata saran itu harus ada kata sebaiknya, seharusnya, seperti itu dia ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar matematika. Menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Nah, di minggu lalu kita belajar menentukan dua bilangan yang Iya, yang jumlahnya diketahui, namun ini selisihnya yang diketahui ya Nak Miss ya. Nah, untuk mendapat bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar. Nah, kemarin kita lebih kecil dari bilangan yang diketahui ya. Ini selisihnya diketahui ya. Untuk mendapat bilangan kedua, kurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama ya, sama halnya. Namun kemarin kita mencari bilangan pertama itu yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui, seperti itu dia. Nah, contohnya bagaimana? Nih, perhatikan contohnya Miss ya. A kurang B sama dengan 200. Nah, sekarang tentukan nilai A dan B. Tentukan bilangan A di mana A lebih besar dari 200 ya. Misalnya A kita buat 400 ya. Karena A dikurang B sama dengan 200, berarti yang lebih besar dari 200 misalnya 250, 300, seperti itu dia ya. Sehingga bilangan B dapat ditentukan dengan cara berikut. A dikurang B sama dengan 200. 400 kurang B sama dengan 400 kurang 200. Nah, jadi B-nya 4 ya berapa? Iya, 200 ya, seperti itu dia. Jadi nilai A dan B dapat kita ganti dengan A 400 dan B 200, seperti itu ya. Sudah paham? Iya, tentunya Miss harap ini dapat dipahami ya, karena ini seperti minggu lalu yang sudah kita
pelajari, namun ini selisihnya ya. Ini sama halnya cara pengerjaannya seperti minggu lalu. Nah, sekarang untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Contohnya ini 150 ya, itulah ya jumlah yang selisih yang diketahui. Nah, jadi bilangan pertamanya ada bilangan 500, sehingga untuk mendapatkan bilangan kedua kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Bilangan pertama berapa? 500. Berarti jadi 500 dikurang 150 sama dengan 350 ya. Jadi 500 dikurang 350 sama dengan 150. Pas kan hasilnya yang diketahui? Iya, seperti itu dia ya. Seperti yang kedua, 300 kurang 150. Iya, 150. 200 kurang 50. Iya, 150. Seperti itu dia. Oke. Nah, contoh yang lain lagi seperti ini dia anak mis ya. Cobalah menyelesaikan soal berikut. Gunakan bilangan sampai 1000. Ya, di sini kita bisa untuk mendapatkan hasil selisih dari 90. Nah, ini ada 3 contohnya. 690 ya dikurang 90. Berarti 600 ya. Jadi bilangannya 690 bilangan pertama, baru dikurang hasil yang diketahui atau selisih yang diketahui itu 90. Berarti bilangan yang kedua sama dengan 600. Begitu dengan contoh yang kedua, 700 dibuat bilangan pertama. Berarti dikurang 90 hasilnya 610. Nah, 1000 dikurang 90 sama dengan 990. Seperti itu dia. Nah, masih banyak lagi bilangan yang bisa kita kurangi atau kita selisihkan, maka hasilnya 90. Seperti itu dia. Bisa anak mis buat contohnya di rumah ya. Oke. Itu adalah pembelajaran kita pada hari ini, di mana menentukan dua bilangan yang diketahui itu adalah selisihnya. Nah, pada SPDP kita akan belajar mengenai gerak tari dalam tari. Nah, bagaimanakah cara atau geraknya Miss? Ya, lutut ditekuk dan berjalan melangkah ke depan dengan kaki kanan sambil dihentak-hentak. Nah, seperti itu dia contohnya ya, supaya kalian tahu bagaimana gerak tari dalam tari. Ya. Nah, gerakan yang kedua bagaimana? Iya, gerakan yang kedua, kaki kanan dilangkahkan ke kanan dan kaki kiri ikut bergeser ke kanan. Nah, gerakan diakhiri dengan menghentakkan kaki kiri seraya menekuk lutut ya. Seperti gambarnya anak mis. Nah, ini bisa juga anak mis praktekkan di rumah supaya tahu bagaimana cara gerak tari pada tari ya. Dan mungkin sebagian anak mis sudah pernah melakukan gerakan tari seperti ini dan sudah tahu pastinya ya. Inilah langkah-langkah gerakannya ya mis ya. Nah, yang ketiga bagaimana gerakannya? Iya, seperti itu dia. Yang dimana berputar. Kita harus berputar 360 derajat ke kanan. Di akhir putaran kaki kiri diangkat dan dihentakkan ke bumi. Seperti itu dia ya. Ini bisa kalian praktekkan dulu di rumah. Nanti pada pembelajaran luring kita praktekkan di sekolah. Ya anak mis ya, ini praktekkan dulu di rumah ya. Oke, itulah dia pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak mis dapat memahami dan dapat dikerjakan nanti apa yang mis suruh. Oke. Nah, pada hari ini tugasnya pembelajaran 1 halaman 31 sampai 32 seperti biasa pilihan berganda nomor 1 sampai nomor 5 dan isian nomor 1 sampai nomor 5. Dan pembelajaran 3 halaman 36 sampai 37 pilihan berganda nomor 1 sampai dengan nomor 5 dan isiannya juga seperti itu. Nah, selalu mis ingatkan tugasnya dikerjakan sendiri dan tulisannya lebih dirapikan lagi. Oke, Nek Miss? Oke, baiklah. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.